Ia menjelaskan bahwa benang hitam tersebut berfungsi sebagai tameng. Maka dari situ, gerbang megah pun terbuka di mata Abah Ahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my room, welcome back to my channel Aris Andas. Kembali lagi bersama gua di sini Ari. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu support dan dukung channel ini. Dan gue ngucapin selamat datang untuk kalian semuanya yang baru bergabung di video ini. Enjoy to my video. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notification-nya, agar kalian pun tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Kali ini di series pertama di serial Malam Jumat, gue akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berada di kota Saranjana. Tetapi bukan kotanya yang gue bahas, melainkan ada seseorang yang menjadi guru ngaji di kota Saranjana. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Check it out. Sehubungan dengan kota Saranjana, itu memang konon katanya memang benar-benar ada gitu ya. Karena kita tahu kota Saranjana ini adalah kota gaib menurut pandangan orang-orang yang telah menemuinya. Dan berbagai versi itu banyak sekali yang menceritakan tentang kota Saranjana tersebut. Nah, kota Saranjana ini tepatnya berada di wilayah Desa Okauka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Disitulah letak kota Saranjana tersebut. Tetapi kita tidak akan membawakan sebuah cerita tentang Saranjananya, melainkan sosok seseorang yang menjadi guru ngaji di kota Saranjana. Berawal dari sini, gua akan menceritakan sosok seorang tersebut, yaitu bernama Abah Ahmid. Ia berhasil untuk memasuki kota yang sangat maju yang tak kasat mata itu. Pada dasarnya, Abah Ahmid ini sebelum menjadi guru ngaji, itu pada dasarnya dia diundang untuk menjadi muazin sekaligus imam sholat Jumat di kota Saranjana. Tetapi Abah Ahmid ini pada saat itu tidak menghiraukan bahwasanya ini tuh kota Saranjana atau tidak. Ya sudah, karena ini diundang, beliau mengikuti apa yang telah ditetapkan gitu ya, menjadi muazin serta imam sholat Jumat pada saat itu. Nah, ketika Abah Ahmid hendak pulang, ia dipanggil oleh sosok pria tampan berpakaian putih serta bersih dan memberikan bingkisan, lalu berpesan untuk tidak membukanya selain di rumah. Setiba di rumahnya, itu pun beliau membukanya. Dan alangkah luar biasanya dan terheran-herannya, mereka menemukan sebuah tali hitam dan beberapa lembar uang. Keheranan pun semakin bertambah ketika tali hitam itu yang tadinya semula berada di dalam bungkusan tiba-tiba berpindah dan terikat pada kaki kanannya Abah Ahmid. Nah, selang ingin beristirahat dan ingin tidur, pada saat itu, saat tidur, Abah Ahmid ini di dalam mimpinya didatangi atau berjumpa dengan sosok Gundurwo yang pada saat mimpinya itu ingin mencelakai Abah Ahmid. Namun, tiba-tiba Gundurwo tersebut berlutut dan meminta maaf kepada Abah Ahmid lalu berpesan. Ia menjelaskan bahwa benang hitam tersebut berfungsi sebagai tameng, bertujuan untuk menjaga Abah Ahmid ini dari gangguan makhluk halus dan jin. Dan Gundurwo pun berbicara, selama benang hitam itu ada di kakinya, maka tak ada makhluk astral pun yang bisa mencelakainya. Dan seketika setelah itu Abah Ahmid terbangun dan terkejut, lalu bingung itu semakin bertambah. Nah, pada keesokan harinya, Abah Ahmid ini diundang untuk menjadi penceramah yang diadakan oleh di desa tetangga. Sesampainya di tempat itu Abah Ahmid terheran-heran karena ia melihat jumlah jamaahnya ini itu tidak seperti biasanya, atau yang diundangnya ini tidak berbicara kalau bahwasanya ini jamaahnya sangat banyak. Karena jamaah pengajian kali ini tak hanya berjumlah lebih dari 25 orang, tetapi nampak sangat antusias dengan pakaian serba putih pada saat itu.
Meski tuan rumahnya terheran karena jumlah jamaah yang seharusnya ada 3 orang, Abah Hamid ini tetap memohon izin untuk memulai pengajiannya. Nah, setelah Abah Hamid ini menyelesaikan pengajiannya atau berceramah, dan juga ia hendak untuk pamit, ia baru menyadari bahwasannya jamaah tersebut hanya tersisa 2 orang. Salah satu jamaah ini menghampiri Abah Hamid lalu bercerita bahwasannya kakeknya tersebut adalah sosok seorang paranormal dan juga pernah mengalami pengalaman serupa. Dan orang-orang itu pun menurut keterangan kakek Fatur adalah orang-orang dari Saranjana. Dapat dilihat dari ciri khas tanpa lekukan di antara hidung dan bibirnya. Setelah itu, pada malam Jumat Kliwon, Abah Hamid bersiap menuju musola seperti biasa untuk menunaikan sholat maghrib. Senja itu sedang gerimis, namun seperti biasa Abah Hamid ini mengenakan kopiah usangnya sambil membawa tasbih dan bersemangat untuk pergi ke musola walaupun gerimis. Selang seketika di perjalanan, dari arah belakang datanglah sosok berpakaian serba putih yang beberapa hari lalu memberinya bungkusan berisi uang dan gelang benang hitam. Lalu sosok pria tersebut langsung memberikan namanya tanpa Abah Hamid bertanya. Ia memberikan nama yakni Mustafa. Begitu orang itu memperkenalkan diri, ia mengajak Abah Hamid pergi ke suatu tempat. Mustafa ini menceritakan bahwa rajanya mencari pengurus masjid, dan Abah Hamid ini dipilih setelah melewati ujian gangguan makhluk halus sebagai tes ketangguhan hatinya. Maka dari situ gerbang megah pun terbuka di mata Abah Hamid. Ia melihat pandangan kota ini sangat besar, yang indah dengan bangunan yang megah, dan penduduk berpakaian itu muslim. Mustafa lalu membawa Abah Hamid naik delman untuk menuju ke masjid. Nah, masjid ini itu dilapisi dengan kubah emas berlantai kristal. Sementara di desa itu, di tempat tinggalnya, itu mendadak gempar karena tidak mendengar azan maghrib yang selalu dilantungkan oleh Abah Hamid. Jamaah pun makin cemas, hingga salah satu jamaah bernama Pak Jamil mencoba untuk ke rumah Abah Hamid untuk memastikan bahwasanya Abah Hamid ini beneran ada di rumahnya atau tidak. Karena biasanya itu Abah Hamid selalu azan di masjid, namun ia hanya bertemu dengan istrinya yang menjelaskan bahwasannya Abah Hamid ini sudah pamit pergi ke musola sejak pukul 17.30 WITA atau sebelum maghrib. Waktu itu sebelum maghrib tiba. Warga yang dipimpin kepala desa lalu melakukan pencarian seusai sholat maghrib. Mereka mencari Abah Hamid di tengah kegelapan malam yang tiba-tiba menghilang itu. Dengan perlengkapan ritual mencari orang hilang seperti membawa entong kayu, kentongan, nyiru, dan obor, mereka menyusuri hutan antara rumah Abah Hamid dan musola. Namun sayangnya di sini itu tetap nihil hasilnya. Tanpa mereka sadari, Abah Hamid telah diambil oleh penduduk Saranjana. Selepas mengimami sholat maghrib, Mustafa lalu membawa Abah Hamid menuju istana yang terbuat dari emas dan menyuguhkan hidangan yang sangat jarang dia temui di kampungnya. Nah, setelah perjamuannya selesai, Mustafa mengantar Abah Hamid pulang dengan kuda dan kereta yang sangat indah. Namun, Abah Hamid sempat diminta memejamkan matanya, dan seketika setelah membuka matanya, itu sudah berada di depan rumahnya. Tiba di depan rumah, Abah Hamid sayup-sayup mendengar suara yang tahlilan. Begitu masuk rumah, ternyata benar bahwasannya ia mendapati warga yang sedang duduk tahlilan karena mengira Abah Hamid ini sudah meninggal dunia setelah lama tak pulang ke rumahnya. Jamaah pun kaget karena melihat Abah Hamid ini sudah berada di depan pintu. Itu kagetnya tidak kepalang. Itu karena yang menurutnya dia sudah meninggal itu datang kembali. Nah, ketika pembacaan tahlil pun selesai, lalu dihentikan dan Abah Hamid diminta jamaah untuk bagaimana selama menghilangnya itu kemana, dan menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi dan kemana dirinya selama ini. Lalu dengan detail Abah Hamid ini menjelaskan perihal pertemuan dengan sosok seseorang yang bernama Mustafa,
dan menggambarkan kondisi di tempat di mana ia dibawa ini begitu mirip dengan kota metropolitan yang serba mewah, yang berada di mana jalannya lebar, mobil-mobilnya mewah, gedung-gedungnya tinggi, dan rumah-rumah megah dengan pagar yang tinggi. Semuanya bernuansa Islami. Warga desa yang mendengarkan kisah luar biasa tersebut itu dengan takjub dan sangat kebingungan. Nah, di sini anehnya lagi, Abah Hamid bercerita ia hanya pergi 1 hari untuk sholat maghrib, namun ternyata menurut cerita warga dan keluarganya, pria itu telah menghilang selama 7 hari atau seminggu lamanya. Abah Hamid juga sempat menceritakan jika ciri khas penduduk kota Saranjana tersebut itu tidak memiliki lekuk di antara hidung dan bibir. Nah, selang kejadian tersebut, setelah 3 bulan pasca peristiwa itu, Abah Hamid kembali dilaporkan menghilang dan lagi-lagi pulang membawa cerita bahwa ia telah menjadi guru ngaji di kota Saranjana. Warga di desa di pinggir pantai pun memang pernah mengisahkan bahwa mereka sering mendengar alunan musik dan melihat cahaya warna-warni dari tengah laut yang memang diyakini sebagai pesta kerajaannya Saranjana. Pada satu momen ketika warga desa sedang bersiap-siap menuju acara pernikahan, Abah Hamid sempat menceritakan keunikan buah-buahan di Saranjana yang 3 kali lipat lebih besar dari yang di alam nyata. Ia juga menggambarkan pesta pernikahan di Saranjana di mana buah anggur harus dipotong menjadi 3 bagian, barulah bisa dimakan bersama karena saking besarnya si anggur itu. Nah, sejak peristiwa itulah kehidupan Abah Hamid ini terbagi menjadi 2 antara dunia nyata dan kota Saranjana. Meski jarang pulang, Abah Hamid ini tetap menafkahi istrinya dari upah sebagai guru ngaji di kota Saranjana. Mungkin itulah kisah pertama kali untuk series Malam Jumat. Bagaimana kisahnya? Kalian komentar di bawah, dan jika kalian suka jangan lupa like dan share. Oke, next nanti gua akan membahas lagi tentang kota Saranjananya. Kali ini gua pamit, see you next video. Bye.